Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Salam sehat-sehat selalu. Begitu juga kepada teman-temanku di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Bandung Alena Tennis Group. Shalom. Pada hari ini saya mau sharing mengenai tema rahasia menjadi kaya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Orang semua sekolah dari kecil sampai besar, tujuannya supaya hidupnya sukses. Mereka setelah SMA selesai, mereka meneruskan sekolahnya menjadi S1, S2, S3. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya sukses di dalam kehidupannya. Supaya punya kedudukan besar, tinggi, sehingga gajinya besar. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, menikah, punya anak. Luar biasa. Tujuan hidup umumnya demikian. Mereka ingin kaya. Tetapi firman Tuhan berbicara bagaimana caranya kita kaya. Orang dunia sekolah pintar. Dengan hikmat dari dunia. Dengan hubungan, relasi. Dengan orang-orang pejabat-pejabat. Sehingga mereka ada jalan menjadi kaya. Tetapi segelintir orang yang punya fasilitas seperti itu. Tetapi ingat, kita orang percaya. Sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi kaya? Kita akan belajar. Tidak begitu sulit. Asal kita taat, patuh. Kita akan menjadi kaya. Seperti mereka yang menjadi kaya karena kepintaran mereka. Tetapi kita kaya bukan karena kepintaran. Karena berkat daripada Tuhan. Terambil firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 4. Bunyinya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran, saudara. Apa itu ganjaran? Ganjaran itu reward. Reward itu apa? Hadiah. Hadiah itu apa? Balasan. Balasannya. Jadi yang terutama bukan itu. Itu hanya reward. Itu hanya hadiah. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah ganjaran kerendahan hati. Kedua adalah takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan, ganjarannya kekayaan. Ganjarannya kehormatan. Ganjarannya kehidupan. Luar biasa enggak? Luar biasa. Rendah hati. Artinya tidak sombong. Kalau orang sombong semua mengatakan, aku bisa. Aku luar biasa. Aku hebat. Hubunganku dengan pejabat-pejabat luar biasa. Aku pintar ngomong. Aku pandai, cerdik, banyak akalnya. Sombong saja. Tapi di sini kunci kemenangan kita, kesuksesan kita, kekayaan salah satunya adalah merendahkan hati. Rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Tidak merasa lebih pintar dari orang lain. Tidak merasa lebih bisa dari orang lain. Tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Tidak merasa lebih mampu dari orang lain. Rendah hati. Bahasa aslinya tapenos. Tapenos itu lowly. Lowly itu rendah. Dan juga humble. Humble itu merendahkan, saudara. Ayat firman Tuhan Filipi 2 ayat 3 berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Itulah adalah salah satunya rendah hati. Jadi kita menganggap orang lain terutama. Semua mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Antri makanan, kita mengutamakan orang lain. Saya masih ingat bagaimana mengutamakan orang lain. Waktu itu saya di Hawaii, naik kendaraan umum. Waktu saya masuk, penuh tempat duduk, saudara. Saya tidak kebagian duduk. Ada satu anak kecil. Dia berdiri. Dia katakan, silakan duduk. Dia berdiri dan saya duduk. Itulah kerendahan hati. Luar biasa, saudara. Ada seorang wanita, gadis, naik kereta api di gerbong. Dia duduk tenang-tenang. Seorang kakek masuk ke dalam. Kakek itu berdiri. Terus gadis ini melihat. Dia kasihan. Dia berdiri. Dia katakan, kakek duduk. Kakek itu mengatakan, saya beli tiket yang tidak ada tempat duduknya. Dia bilang, nggak apa-apa, sama juga, saya juga tidak ada tempat duduknya. Silakan duduk. Akhirnya kakek itu duduk, saudara. Dan gadis ini berdiri. Sedangkan perjalanan masih 2-3 jam. Hebat nggak? Hebat. Waktu kondektur memeriksa tiket-tiket. Tiket dia yang gadis ini diperiksa, ada tempat duduknya. Dia bilang, nggak usah ngomong. Jangan ganggu si kakek itu. Biarkan aja saya berdiri. Kondektur itu kesian kepada dia. Dia katakan di depan ada yang kosong. Ayo ikut saya. Dia ikut. Tahu saudara, waktu dia mau jalan, dia ambil bukan tungkatnya, penyangga. Ya krek. Penyangga untuk jalan. Ternyata dia itu orang cacat, saudara. Orang cacat masih rendah hati memberikan tiketnya, memberikan tempat duduknya kepada kakek itu. Bayangkan saudara. Itu namanya rendah hati, saudara. Kalau orang rendah hati, pastinya apa? Pastinya juga orang rendah hati itu menghormati orang lain. Menganggap orang manusia. Memanusiakan manusia, saudara. Kadang-kadang kita tidak memanusiakan manusia. Kita tidak menganggap mereka. Apalagi orang miskin, orang minta-minta, orang yang compang-camping, saudara. Kita tidak hiraukan. Saya baca di WA, waduh luar biasa. Zaman sekarang banyak orang yang rendah hati, murah hati, dan suka memberi. Seorang pengemis. Dia ingin makan, saudara. Dia nunggu di restoran. Itu di RRC yang saya lihat. Mungkin di Shanghai atau di Hong Kong. Dia nunggu di pintu. Begitu orang habis makan mie misalnya. Dia keluar. Langsung dia masuk. Ambil bekas mangkuknya. Ada airnya. Dia minum airnya. Tetapi pelayan langsung stop. Dia bilang stop. Tidak usah. Diambil aja mangkuknya langsung. Tunggu di sini. Apa yang diberikan oleh pelayan itu? Satu mie yang baru dikasihkan kepada orang itu. Orang yang rendah hati suka memberi, saudara. Murah hati. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Daud, saudara. Dikejar-kejar oleh Saul. Kalau kita baca di 1 Samuel 24 ayat 4-6. Untuk apa? Dibunuh. Karena apa Daud mau dibunuh oleh Saul? Bukankah anaknya menikah dengan Daud? Karena sehabis perang mereka pulang. Rakyat berbicara, berteriak-teriak. Daud berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu. Hanya alasannya itu saja. Bahwa Daud lebih terkenal dari Saul. Saul merasa tersaingi, iri hati, dengki, dendam. Sehingga dia mau membunuhnya, saudara, bayangkan saja. Tapi di 1 Samuel 24 ayat 4-6 mengatakan, ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul.
Kata pelayan-pelayannya yang mengikuti Daud, Tuhan telah memberikan kesempatan kepadamu untuk membalas orang yang mau membunuh kamu. Saya serahkan kepadamu apa saja yang kamu akan perbuat. Apa yang diperbuat oleh Daud? Hanya puncak jubah bajunya, dipotong puncak jubahnya. Itu saja. Dan dengan gemetar, dia katakan bahwa aku tidak berani menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Menghormati. Itu adalah merendahkan hati. Satu lagi contoh, saudara. Yakub merasa salah. Dia merebut hak kesulungannya. Dan berkat untuk didoakan dengan tipu dayanya. Sehingga bapaknya mendoakan berkat untuk Yakub. Seharusnya untuk Esau. Sehingga Esau marah sekali. Esau mau membunuh dia. Tetapi puji Tuhan luar biasa. Kalau kita baca di Kejadian 33 ayat 10. Yakub merendahkan dirinya. Merendahkan hatinya. Dan ingin ketemu dengan Esau. Dia mempersembahkan ternak sekian banyak untuk Esau. Dan dia ketemu dengan Esau. Dia berlutut sampai tanah. Merendahkan diri. Merendahkan hatinya kepada Esau. Dan berkata, ini ternak untuk engkau saja semuanya. Aku persembahkan. Aku melihat engkau seperti melihat wajah Allah. Begitu hormatnya. Melihat wajah Allah, saudara. Orang yang rendah hati itu kata-katanya luar biasa, saudara. Menghormati, mengutamakan. Apakah kita juga demikian? Itu kerendahan hati adalah salah satu kunci untuk kekayaan yang Tuhan berikan kepada siapa saja. Mulai saat ini, berusahalah engkau merendahkan hatimu. Rendah hati. Bukan hanya di hadapan Tuhan kita rendah hati. Merendahkan diri. Tetapi di hadapan manusia. Juga sesama manusia. Dan juga orang-orang yang di bawah kita. Kemampuannya, ekonominya yang di bawah kita. Tetap kita memanusiakan. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri tahu apa? Oh, segala merasa tidak mampu. Tidak becus. Disuruh nih ke bank untuk transfer. Dia bilang aku tidak tahu. Malu nanti salah. Tapi saya ingat satu hal. Saya punya kakak luar biasa. Bahasa Inggrisnya cuma sepatah dua patah. Saya punya order dari pemerintah. Dan saya cari barangnya di Singapura. Tidak ada, saudara. Itu produk Jepang, saudara. Kakak saya mengatakan, biar saya pergi ke Jepang saja. Dan kakak saya pergi ke Jepang dengan bahasa Inggris yang satu dua patah. Apa yang dia lakukan? Dia bawa kamus, saudara. Untuk berbicara bawa kamus. Akhirnya bisa deal dan barang bisa dikirim. Wah, saya salut. Jadi rendah hati, keberanian itu adalah salah satu karakter manusia. Tidak mudah, saudara, untuk rendah hati. Karena dunia ini udah dikuasai si iblis. Manusia sejak lahir aja sombong. Ingin menang sendiri, egois. Itu ada di dalam kehidupan kita manusia. Contohnya, kalau saudara ditegur, saudara bisa terima kasih ya atas tegurannya. Atau saudara, emangnya gua aja yang salah? Emang lu gak pernah salah dalam kehidupanmu? Itu pasti bantah-bantahan, saudara. Itu tandanya orang tidak rendah hati. Kalau rendah hati orang, terima kasih atas tegurannya. Kalau memang saya salah, saya akan berubah. Sudah, titik. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena rendah hati adalah kunci kesuksesan di dalam kehidupan kita. Yaitu kekayaan,
kunci kekayaan adalah rendah hati. Maka perlu rendah hati, saudara. Orang-orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Mereka tidak rendah hati. Mereka masih mengingat waktu mereka zaman di Mesir. Tuhan hajar mereka di padang gurun 40 tahun. Untuk apa? Untuk mengetahui kerendahan hati mereka. Dan hati mereka, saudara. Untuk kerendahan hati perlu 40 tahun dihajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saja. Saudara, dengan kita puji Tuhan. Tidak perlu kita dihajar untuk belajar rendah hati 40 tahun di padang gurun. Kuncinya adalah, kedua adalah takut akan Tuhan. Saudara tahu takut akan Tuhan bagaimana? Takut akan Tuhan bukan Tuhan itu berewokan sampai kita takut. Takut akan Tuhan berarti kita mengagumi Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Kalau kita baca di Ulangan 6 ayat 2, demikian. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan seumur hidup. Takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Di sini mengatakan takut akan Tuhan berpegang pada segala ketetapan dan peraturannya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Jadi apa yang kita dapatkan? Bahwa ketetapan yang harus kita lakukan dan perintahnya yang kita harus lakukan. Apa itu ketetapan? Ketetapan adalah Allah yang membuat ketetapan itu. Bukan manusia yang buat ketetapan. Kalau kita baca di Ayub 28 ayat 6 berkata demikian. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan, bagi kilat dan guru. Itulah ketetapan Tuhan. Kilat dan hujan, guru itu dari Tuhan sendiri. Laut Tuhan sendiri yang membuatnya. Yeremia 5 ayat 22 mengatakan demikian. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai penghinggapan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Jadi artinya pantai pasir itu adalah batasan laut tidak boleh melampauinya. Itu Tuhan yang membuat pantai pasirnya. Walaupun gelombang 7 meter, walaupun gelombang 13 meter, walaupun gelombang 20 meter, dia tidak bisa melampaui pasir pantai yang Tuhan buat. Itulah maksudnya ketetapan. Wah, ketetapan itu dari Tuhan sendiri. Jadi ketetapan itu tidak boleh disepelekan. Jadi ketetapan harus kita lakukan karena itu dari Tuhan, ketetapan-ketetapan yang ada di firman Tuhan. Kedua ada peraturan. Peraturan apa? Oh, kita baca di Alkitab. Peraturan-peraturan begitu banyaknya peraturan-peraturan di Alkitab, saudara. Tapi di Galatia 5 ayat 14 mengatakan, apa itu? Galatia 5 ayat 14. Bahwa semua telah dicangkup dari satu hukum. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah kasih, saudara. Kasih kepada sesamamu itulah hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat dirangkumkan termasuk 10 hukum Taurat. Hukum Allah. 10 Commandment. Itu semuanya udah termasuk di dalam kasih.
Jadi kasihlah satu dengan yang lain, saudara. Sehingga sungguh-sungguh, kalau engkau melakukannya, rendah hatilah sabar, rendah hati adalah tidak sombong, rendah hati merasakan diri sendiri ini tidak ada apa-apanya, rendah hati tidak merasakan kita lebih dari orang lain. Rendah hati itu sama dengan mengosongkan diri seperti Filipi 2 ayat 8, bahwa Tuhan mengosongkan diri. Ayat 7, Tuhan mengosongkan diri. Ayat 8-nya, yang menjadikan sama seperti manusia dan taat sampai mati, ya taat, mengosongkan diri. Nah, rendah hati itu merasakan kita tidak punya apa-apa. Kita punya apa-apa itu atas anugerah daripada Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak sombong di dalam kehidupan kita. Kita bisa rendah hati. Bahwa mobil kita adalah anugerah daripada Tuhan kita. Itu kepunyaan Tuhan, kita hanya memakai saja. Rumah yang kita pakai juga, yang kita gunakan juga, yang kita tinggalkan, itulah pemberian Tuhan. Kita hanya tinggal saja. Pada waktunya semua juga akan pulang. Begitu. Maka itu rendah. Rendahkanlah hatimu bukan saja di hadapan Tuhan, di hadapan sesama untuk melakukan takut akan Tuhan, untuk melakukan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan dengan kerendahan hati dalam kehidupan kita. Hanya itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan berikan kepada kita kekayaan. Wah, luar biasa, saudara. Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu hanya dengan 2 persyaratan. Rendah hati dengan takut akan Tuhan. Ingat kalau engkau kaya. Lukas 12 ayat 21 mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ingat baik-baik. Kalau kita sudah kaya, ingat kita harus kaya juga di hadapan Allah. Harus mengingat-ingat bahwa anugerah pemberian Allah itu bukan untuk dinikmati kita sendiri. Tetapi melihatlah sekeliling kita. Yang perlu dibantu, yang perlu ditolong. Dengan kerendahan hati bahwa Tuhan menjadikanmu bendahara untuk menyalurkan berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkannya. Kekayaan, kehormatan hanya didapat oleh kerendahan hati dan dengan takut akan Tuhan. Itu saja kuncinya, itu saja rahasianya. Luar biasa, luar biasa. Sekian, Tuhan berkati. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kasih Allah dari surga mengalir dalam kehidupan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
Saya mau berdoa untuk kita semua. Saudara yang perlu didoakan, taruhlah kedua belah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kami melihat tayangan firman Tuhan, kami ingin sukses dalam kehidupan kami. Kami ingin berkecukupan di dalam kehidupan kami. Terutama pada pandemi COVID-19 ini. Pencarian kami, kerja kami, usaha kami. Tuhan tahu. Pada saat ini kami membutuhkannya Tuhan. Kami mau belajar merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Dan kami akan melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami melakukan dan merendahkan hati kami di dalam kehidupan kami. Dan juga sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Sehingga ganjaran daripada Tuhan sendiri. Balasan daripada Tuhan sendiri. Hadiah dari Tuhan sendiri adalah kekayaan. Yaitu kecukupan. Kehormatan. Kehidupan yang damai sejahtera kau berikan kepada kami. Kami meneraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dengan iman percaya kami telah menerima berkat yang daripada Engkau sendiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Saya akan menutup pertemuan kami. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umatmu di dunia ini. Sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama-nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati.